Tahun 1970 saya mewakili Malang ikut satu konsultasi teologi di Hong Kong, dan saya dipilih menjadi salah satu penceramah utama di situ. Lalu seseorang mengatakan kita harus doa supaya komunis jatuh dari pemerintahan di Beijing, karena itu adalah ateisme, pasti bukan kehendak Tuhan. Mereka merajalela. Allah pasti tidak suka kalau komunisme itu menjadi pemerintah, lalu menindas-nindas orang Kristen, menganiaya anak-anak Tuhan, mempenjarakan pendeta-pendeta, dan memukul, membecut, dan menggantung orang Kristen seperti itu. Bahkan ada perempuan-perempuan yang disulut telanjang supaya mereka keliling kalau mereka tidak mengakui komunisme, kalau mereka masih percaya Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak tahan melihat mengapa Allah memperbolehkan hal-hal seperti demikian terjadi di Tiongkok, saudara-saudara. Waktu mereka mengatakan kita harus berdoa supaya Tuhan menjatuhkan pemerintahan komunisme, saya mengatakan tidak tentu. Mereka rasa Stephen Tong selalu melawan pendapat orang lain. Kenapa tidak tentu? Saya mengatakan di belakang itu apa yang Tuhan mau kerja, jangan kira engkau bisa menilai. Kalau melalui komunisme Tuhan bekerja sesuatu yang lebih besar daripada tidak komunisme, itu membuktikan Tuhan kita tetap mempunyai kuasa untuk menjadi raja di atas dunia itu. Saudara-saudara, buktinya dulu penginjilan melalui misioneri. Misioneri datang ke Tiongkok, sambil datang mengabarkan Injil, sambil mengizinkan dan memperbolehkan banyak orang lain yang dari luar negeri datang bawa meriam dan peluru untuk membunuh orang asing. Saudara-saudara, sehingga orang Tionghoa sambil melihat kekristenan, sambil mencampur baurkan muka-muka yang sama, misioneri sama imperialis, sehingga mereka menganggap ini sama dari satu sumber. Mereka sulit menjadi orang Kristen. Cara Tuhan adalah usir semua misioneri keluar dari daratan Tiongkok, lalu suruh orang Tionghoa yang sendiri berada di dalam penjara, yang dianiaya, yang dipukul setengah mati, tetap setia mengabari Injil. Di situ baru orang Cina melihat Injil bukan dari Barat, Injil dari orang Cina sendiri. Cara paling baik apa? Memperbolehkan komunisme menjadi pemerintah berapa puluh tahun, tidak apa-apa. Dipinjam itu cuma hak guna bangun, bukan hak milik. Beijing dipakai Mao Zedong berapa? Silakan. Sudah hak guna bangun selesai, sekarang Mao Zedong mati, Tuhan tetap bisik. Tidak pernah Tuhan kalah, tidak pernah Tuhan gagal. Jangan takut kalau satu hari orang Kristen menjadi minoritas sampai tidak ada pejabat orang Kristen. Jangan takut, Tuhan tetap menjadi raja di Indonesia. Amin. Jangan takut. Setelah 45 tahun kemudian terbukti satu hal. Sebelum Mao Zedong menjadi ketua di Tiongkok, orang Kristen di situ 2,8 juta, termasuk Katolik dan Protestan seluruhnya. Setelah Mao Zedong menjajah 45 tahun dan membunuh di Tiongkok kira-kira 70 juta manusia, saudara-saudara, akhirnya orang Kristen menjadi berapa? Menjadi 50 juta orang Kristen. Dobelnya 2000%, bukan 2000 orang, 2000% lipat gandanya, 20 kali lipat ganda perkembangannya, yang belum pernah mungkin dikerjakan oleh misioneri-misioneri. Cara Tuhan selalu lebih hebat, selalu lebih tinggi, selalu lebih bijak daripada cara manusia. Amin.